Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Normalnya orang, ya, normalnya manusia. Ketika dia melihat tempat tinggalnya itu mau roboh, ya, mungkin tembok-temboknya sudah retak-retak, kayu-kayunya sudah dimakan rayap, besi-besinya sudah karatan, atap-atapnya sudah hampir roboh, ya, rumahnya sudah rapuh. Ya. Kemudian dia melihat kaca jendela rumah tetangganya itu pecah. Normalnya manusia, dia akan disibukkan dengan rumahnya yang hampir roboh itu. Bagaimana supaya rumahnya ini tidak roboh? Bagaimana cara untuk memperbaiki rumahnya, tempat tinggalnya? Ya, bukan sibuk mengkritik rumah tetangganya yang kaca jendelanya pecah. Ya. Tapi tidak seperti itu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok aswaja, oleh tokoh-tokoh aswaja. Ya. Ketika kita melihat kebobroan di sana sini, ya, ketika melihat kerusakan di sana sini dalam masalah agama, ya, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang ada di pihak mereka. Tapi justru tokoh-tokoh agamanya banyak yang sibuk mencari-cari sela untuk memframing bahwa dakwah sunnah itu adalah dakwah yang sesat. Dakwah salafi wahabi itu adalah dakwah yang sesat. Ya, coba lihat video ini. Orang sekarang itu sering bingung. Kita menyebut ahlus sunnah wal jamaah, mereka menyebut ahlus sunnah wal jamaah. Sebenarnya ahlus sunnah wal jamaah itu yang mana ya? Petunjuk dari Allah, karakter itu, semua di luar ahlus sunnah wal jamaah pasti akan saling tahdir. Beda dikit, tahdir, dihabisin. Beda dikit, Kalau tahdir. Ibnu Taimiyah kemudian mengatakan, misalnya mengatakan, kirim pahala itu nyampe. Muhammad bin Abdul Wahab bilang, oh enggak nyampe. Maka yang dipakai Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, karena itu mereka disebut Wahabi. Ya. Karena patokan kebenarannya ada di pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Oleh Wahabi dituduh di kitab ini tidak ada dalilnya. Loh, kalau pengen dalil ya buka Majmu'. Fathul Qorib itu aplikasinya. Tuntunan praktis mengamalkan. Di kitab-kitab induk banyak dalilnya. Saya yakin kalian tahu ya siapa-siapa orang yang ada di dalam video tadi. Yang pertama ada Pak Kiai Ma'ruf Ghozin. Beliau tokoh Aswaja, jelas. Tokoh besar Aswaja. Dari Surabaya apa Madura gitulah. Ya, kemudian yang satu lagi Al-Nof Dinar dari Pekanbaru. Kalau yang satu lagi nggak tahu siapa. Yang jelas mereka ini orang antar pulau, ya, melakukan pertemuan. Nggak tahu ketemu di Madura kah, di Surabaya kah, di Pekanbaru kah. Yang jelas mereka ini orang yang domisilinya beda pulau, bukan beda kecamatan, ya, apalagi kelurahan, apalagi RT. Mereka bertemu antar pulau, bahas masalah Wahabi. Dan sebelum bahas pun bagi kami ya mereka ini nggak mikir dulu, nggak lihat realita, nggak lihat fakta yang ada dulu, nggak introspeksi diri dulu. Pokoknya bahas sudah Wahabi sudah yang dibahas. Pokoknya kalau bukan ahlu sunnah wal jamaah pasti pecah belah, pasti saling tahzir, pasti ribut. Mereka nggak ngaca. Sekarang ini yang lagi viral, mereka ribut antar ulama, ulama loh ya, bukan orang awam. Saling ribut, saling pecat. Ulama mana sih? Ulama Aswaja. Mereka saling serang masalah tambang. Mending pula masalah umat, masalah tambang. Bukan masalah umat, masalah tambang. Ya. Belum lagi kalau mau melihat kejadian-kejadian yang sudah lama, ya. Ya, keributan antara Mukibin dan Mukimat. Mukibin dan Mukimat sama-sama Aswaja. Sama-sama Aswaja, bukan Wahabi. Mereka ribut saling serang, bahkan saling gontok-gontokan sampai saling serang. Itu ada yang sampai berdarah-darah. Kejadian di Pemalang beberapa bulan yang lalu. Ada kan? Sampai berdarah-darah mereka saling serang. Sesama Aswaja. Ribut masalah nasab, ribut masalah kuburan palsu, ribut masalah doktrin, ribut masalah cerita-cerita khurafat. Padahal dua-duanya juga penyebar khurafat. Ya. Saling gontok-gontokan. Wahabi ada? Enggak ada seperti itu. Kalau perbedaan pandangan dalam bab fikih, ya, dalam berbagai macam permasalahan, itu biasa. Perbedaan masalah kunut, ya, antara asatid salafi, itu hal yang biasa. Perbedaan itu biasa. Aswaja saja banyak perbedaan. Sesama aswaja loh ya.
Banyak perbedaan. Masalah sonhorek. Ya. Kalau mereka kan doktrinnya, kalau ulama sudah mengatakan ya nurut saja. Tapi ketika ulama sudah melakukan bahsul masail, bahas masalah sonhorek, fatwanya haram, ada penceramah-penceramah katanya, nggak apa-apa, halal itu budaya. Yang mengharamkan itu datang saja ke sonhorek, dengarkan. Nggak apa-apa kok, cuma deb gitu saja. Padahal ulama sudah melakukan bahsul masail. Ulama mereka juga, mereka tentang juga. Coba. Ya. Dan mereka bahas masalah perintil-perintil, masalah tawasul, diterima apa enggaknya, masalah kirim pahala. Itu masalah perintil-perintilan. Ya, jadi kalau sudah lihat rumahnya mau roboh, orang atasan sudah saling gontok-gontokan, ya mending beneri rumahnya, jangan sibuk ngurusin jendela tetangga yang pecah kacanya. Ya. Belum lagi Al-Nof Dinar. Al-Nof Dinar ini pernah ngomong gini, saya pernah bertanya dengan orang-orang salafi yang ngaku salafi. Ya, saya tanya, siapa imam yang mereka ikuti? Imam salaf yang mereka ikuti itu siapa? Mereka yang ngaku salafi. Sampai sekarang nggak ada yang berani jawab katanya. Nggak ada yang bisa jawab. Siapa imam salaf yang mereka ikuti? Orang yang menyebut dirinya manhaj salaf atau salafi, sampai sekarang saya sudah tanya banyak orang, itu tidak ada yang berani terang-terangan mengatakan mereka mengikut siapa ulama atau siapa imam yang menjadi rujukan mereka. Salafi sampai sekarang sebanyak itu mereka, dan sebanyak itu yang mendakwa diri sebagai salaf. Apa nggak pernah nanya siapa yang kalian rujuk? Lah daripada bertanya seperti itu, mending ya mikirin orang-orang Aswaja sendiri. Orang Aswaja itu ada yang sampai ritual di batu. Batu besar dibungkus bendera, ya dibungkus bendera. Mereka melakukan ritual di sana, baca sholawat, apalah itu. Itu orang Aswaja, yakin Aswaja. Nggak mungkin Wahabi seperti itu. Nggak mungkin. Orang Aswaja sudah. Ya, nggak mungkin Wahabi melakukan yang seperti itu. Itu batu apa? Dibungkus bendera, dilakukan ritual di sana, dibacakan sholawat, dipegang-pegang, dianggap barokah. Ya, batu apa itu? Itu kan nggak ada bedanya dengan batu yang di sungai, batu yang sudah dipecah-pecah dibuat pondasi rumah, dibuat jalan dan sebagainya. Nggak ada bedanya sudah. Yang untuk ngecor, nggak ada bedanya. Itu batu biasa. Nggak ada bedanya. Kok dibungkus bendera, dilakukan ritual di sana? Nah, itu ikut imam siapa? Pendapat imam siapa? Ajaran imam siapa? Ya, jadi ingat ya hadis kisah sahabat Umar bin Khattab ya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau tawaf di Ka'bah, kemudian beliau mencium Hajar Aswad. Inni uqabbiluk, aku menciummu. Wa a'lamu annaka hajarun, dan aku tahu engkau itu cuma batu. Cuma batu. Nggak bisa datangkan manfaat, nggak bisa menolak madorot, cuma batu. Ya. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk lam uqabbil. Seandainya aku nggak ngelihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku nggak akan menciummu. Itu Hajar Aswad. Lah ini batu apa yang dibungkus bendera? Ritual di batu itu. Ikut imam siapa itu? Daripada sibuk mikirin orang Wahabi, ikut imam siapa? Ya, sebenarnya bisa dilihat lah kalau amaliyah orang Wahabi. Apa sih yang disibukkan? Yang diributkan? Ya paling bismillah sir, nggak kunut. Ya, kalian tahulah imam-imam siapa yang bismillah sir, nggak kunut, ya. Kemudian perbedaan pendapat masalah zikir jahr, apa sir, zikirnya berjamaah atau nafsi-nafsi. Kalian pasti tahu. Ya, masalah kirim pahala diterima atau nggak diterima, kalian pasti tahu ada perbedaan para ulama. Perbedaan pendapat para ulama. Lah sedangkan batu yang seperti ini, ikut ulama siapa? Dan itu terjadi di kalangan Aswaja. Nggak mungkin Wahabi sudah. Belum lagi orang yang mengagung-agungkan kebo.
Coba ya, kebo dimuliakan. Ya, kalau malam 1 Muharram kebonya dikeluarkan, diarak. Orang-orang ngalap barokah dengan kebo itu. Ya, dengan pegang-pegang, mungkin dengan ngambil kotorannya, dianggap barokah. Itu ikut imam siapa? Ikut imam siapa? Ya. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran tuh dikatakan ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala ham. Ya, Allah Subhanahu wa taala nggak pernah mensyariatkan bahiratin. Bahiratin itu onta, ya. Onta yang dianggap keramat. Onta betina yang sudah beranak 5 kali, kemudian kalau sudah beranak 5 kali, anak kelimanya jantan, kemudian onta betinanya itu dibelah kupingnya, kemudian dilepas. Nggak boleh diambil susunya, nggak boleh dipotong, dimakan dagingnya. Pokoknya onta ini onta keramat sudah. Allah Subhanahu wa taala nggak pernah mensyariatkan hal-hal yang seperti itu, apalagi kebo. Apalagi kebo yang seperti itu. Itu ikut imam siapa? Daripada sibuk tanya Imam Wahabi siapa, lihat Wahabi pernah ada nggak yang melakukan hal-hal yang konyol seperti itu? Nggak ada. Belum lagi yang solawatan, jogetan, laki-laki perempuan campur baur. Itu ikut imam siapa? Belum lagi yang ngalap-ngalap barokah nggak jelas, ada air dari PDAM yang bocor, yang nggak jelas asal usulnya langsung dianggap barokah, tahu-tahu air PDAM yang bocor. Coba, yang seperti itu pelakunya siapa? Wahabikah? Bukan. Belum lagi pesantren-pesantren yang cabul, kiai-kiai yang menghamili santriwatinya. Terjadi di pondok pesantren Wahabi? Enggak. Sering terjadi itu, tiap bulan hampir keluar beritanya. Bahkan kadang 1 bulan tuh ada 2, ada 3 berita yang begitu muncul. Ya introspeksi diri sajalah, daripada sibuk bahas Wahabi. Benahi kondisi umat. Sibuk dengan kondisi umatnya. Sibuk memperbaiki kondisi umatnya. Ya. Rumah sudah mau roboh, rumah sendiri sudah mau roboh. Lah kok malah ngurusin jendela tetangganya yang kacanya pecah. Parah.